Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita dapatkan kesempatan tentunya kembali untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed. Saya bersyukur karena program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang sehingga setiap umat Tuhan sebelum beristirahat terus diingatkan kembali bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, hidup kita tidak ditentukan oleh apa sikap orang, perbuatan orang terhadap kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, menjadi janji Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, melalui program Bible and Bed ini saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur karena sepanjang hari ini Tuhan tolong kami, Tuhan sertai langkah kami. Kami tahu ada banyak hal yang harus kami hadapi di sepanjang hari ini, tapi kami percaya kalau malam ini kami sebelum beristirahat boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, karena Tuhan yang topang kami, karena Tuhan yang tolong kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami, tuntun kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya tahu bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Sekalipun masih banyak masalah, ya kan, masih banyak tekanan hidup, masih banyak hal yang mungkin sebagai perjuangan yang kita harus kerjakan, harus kita lakukan. Bahkan ada tekanan-tekanan hidup yang mungkin menghampiri kehidupan kita. Mungkin dalam rumah tangga kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, bahkan dalam studi dan dalam rumah tangga, bahkan dalam kesehatan sekalipun. Tapi di lain sisi kita mesti ingat bahwa saya hidup cukup kok. Saya hidup dipelihara oleh Tuhan. Dan itu cukup buat kita, saudaraku. Ya, itu sebabnya di dalam Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Sama-sama bilang sama saya, pekerjaan tangan saya diberkati Tuhan. Sesuai dengan firman ini loh saudara. Ya, Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Dikatakan selanjutnya, Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Jadi selain Tuhan memberkati saudara dan saya, Ia memperhatikan perjalanan hidup kita. Ya, Dia perhatikan, Dia lihat kehidupan kita. Bahkan ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dan, haleluya, engkau tidak kekurangan apapun. Sama-sama bilang sama saya tidak kekurangan apapun. Masalah boleh ada, badai boleh ada, pergumulan boleh ada, tekanan hidup boleh ada. Ada orang-orang yang mungkin merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tetapi dalam kita mengikut Tuhan, ada satu janji yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Engkau tidak akan kekurangan apapun. Haleluya. Ya, kita gak akan kekurangan apapun. Sudah dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan sampaikan ini dalam kehidupan bangsa Israel, mereka diingatkan dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memperhatikan perjalanan mereka di padang gurun dan Tuhan menyertai mereka sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Kuncinya satu, berada di jalan-jalan Tuhan. Kita ingat bersama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di padang gurun Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Itu pimpinan Tuhan, saudara. Sehingga bangsa Israel berjalan di belakang tiang awan dan tiang api tersebut. Alkitab mencatat mereka tidak kekurangan apapun. Jadi dengan kata lain, orang yang berjalan mengiring Tuhan, orang yang berjalan mengikut Tuhan, berjalan di belakang Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, dia tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dia diberkati dalam segala pekerjaannya, dia diperhatikan perjalanan hidupnya bahwa disertai dan tidak kekurangan apapun. Itulah yang terjadi kalau kita tahu bahwa hidup saya gak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya gak boleh jauh dari Tuhan. Betul, sekalipun kita gak boleh jauh dari Tuhan, kita gak jauh dari Tuhan maksud saya, tapi kita masih punya pergumulan. Masalah masih ada, tekanan hidup masih ada. Bangsa Israel pun begitu.
Mereka berjalan dipimpin oleh Tuhan secara langsung saudara. Tapi mereka masih mengalami apa yang disebut dengan gak ada air. Sekalinya ada air, airnya pahit gitu kan. Makan mana setiap hari yang hambar Alkitab katakan. Itulah pergumulan yang mereka harus hadapi. Tetapi mereka berjalan bersama Tuhan gitu loh saudara. Sehingga dampaknya firman Tuhan bilang engkau tidak kekurangan apapun. Dalam Nehemia pasal 9 ayat 21. Dalam Nehemia 9 ayat 21 firman Tuhan bilang begini, 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak. Secara fisik mereka terpelihara. Haleluya. Amin. Secara fisik Alkitab bilang bangsa Israel terpelihara. Bayangin berjalan kaki sudah dikasih dalam Tuhan di padang gurun. Belum ada bendi, belum ada angkot, belum ada ojek online apalagi. Mereka berjalan kaki, tapi Alkitab bilang kaki mereka nggak bengkak. Kalau kita sekarang baru sekeliling mall kaki udah bengkak. Sudah dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa dalam kita mengiring Tuhan, orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan ada satu jaminan dalam kehidupannya. Bahwa dia diberkati Tuhan pekerjaannya, dia disertai Tuhan, diperhatikan jalan-jalan hidupnya, dan dia disertai Tuhan sehingga tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan ngeluh, jangan komplain kalau ada masalah menimpa hidupmu, ada pergumulan, jalani. Yang kita tahu masalah boleh ada, pergumulan masih banyak, tantangan hidup tetap ada, tapi Tuhan menyertai saya, itu cukup buat saya. Karena saya tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Itu cukup. Amin. Sekalipun penyakit kita belum sembuh-sembuh sampai sekarang, tapi kita percaya Tuhan menyertai saya dan saya tidak akan kekurangan suatu apapun. Imani. Yang Tuhan mau agar kita tetap selalu dekat dengannya. Yang Tuhan mau agar kita selalu intim dengannya. Engkau akan melihat tidak kekurangan suatu apapun. Karena dia Allah yang memberkati, yang melihat dan memelihara kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami kembali diingatkan janji-Mu. Sungguh dalam hidup kami tidak akan pernah mau khawatir. Karena kami tahu Tuhan cukup bagi kami. Selama kami jalan bersama dengan Tuhan, tidak kekurangan apapun dalam hidup kami. Kami percaya sekalipun badai masih ada sampai hari ini Tuhan. Sekalipun pergumulan masih harus kami hadapi. Sekalipun masalah, tekanan hidup masih harus kami jalani. Kami tahu Tuhan bersama kami dan itu cukup bagi kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah jaga hidup mereka. Allah hiburkan setiap mereka. Bahkan yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Karena hari ini adalah hari di mana kami semua mengalami lawatan Tuhan. Sehingga sebelum kami beristirahat, kami tidur dengan nyenyak. Karena kami mendapati janji Tuhan, ya dan amin. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Hamba percaya bilur-Mu menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita.